I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Sekarang kita terkoneksi dengan analis politik luar negeri, Bapak Makarim Wibisono. Selamat malam Pak Makarim, terima kasih telah hadir di Ganes Malam Talk malam hari ini. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat-sehat aja? Baik. Ya. 20 Januari lalu, Joe Biden telah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Inaugurasi kemarin memang cuma dihadiri dengan segelintir orang saja. Namun yang anehnya adalah Trump telah melanggar suatu tradisi yang berjalan selama 150 tahun lamanya dengan meninggalkan Washington 3 jam sebelum inaugurasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini. Saya melihatnya ya bahwa ini merupakan suatu kelanjutan dari sikap Donald Trump di dalam melaksanakan politik dalam negerinya ya. Beliau kan menginginkan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan secara terbuka, ya, tidak menggunakan lewat pos dan lain sebagainya. Jadi beliau berargumen dengan adanya pemilihan umum lewat pos ya, berarti ada terjadi kecurangan-kecurangan yang sebenarnya sudah dikemukakan beberapa kali, tetapi tidak bisa dibuktikan di dalam pengadilan ya. Jadi ini merupakan caranya Donald Trump itu untuk protes ya terhadap proses jalannya pemilihan umum yang barusan selesai itu. Nah, jadi ini beliau juga memberikan semacam tanda surat kepada Presiden Biden ya, yang mengatakan bahwa ya bahwa sebenarnya kan saya menang dalam pemilihan umum ini gitu ya. Jadi dia menunjukkan sikap yang sebenarnya menolak terhadap hasil pemilihan umum. Assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Dan seperti diketahui kan beberapa hari yang lalu ada reaksi di Capitol Hill ya, di mana ada protes ya terhadap hasil yang akan dibacakan oleh Kongres ya. Ini yang menurut anggapan dari banyak sekali tulisan maupun kata-kata ya, ini Donald Trump itu ikut memprovok, ya, ikut membangkitkan ya reaksi terhadap hasil pemilihan umum itu. Tadi kan Bapak sempat mengatakan katanya Donald Trump ini sekarang citranya berarti kan sudah tidak begitu baik lagi ya. Bahkan juga banyak senator kongresmen di Senat yang juga tidak menyukai Donald Trump lagi. Bahkan waktu itu hubungan-hubungan yang terjalin baik dengan negara-negara selama berpuluh-puluh tahun, lalu hubungan dengan WHO dan meninggalkan Paris Agreement. Tapi pada saat perpisahan waktu itu, Donald Trump sempat memberikan suatu isyarat bahwa dia akan kembali lagi katanya di Pilpres 2024. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Menurut Anda ini memungkinkan nggak ya? Kan dengan citra yang buruk seperti ini, apalagi juga dengan adanya rencana sidang pemakzulan pada bulan Februari nanti mendatang, bisa atau tidak ini Donald Trump kembali lagi maju? Jadi ini sebenarnya di Amerika itu apabila tidak ada keputusan pengadilan yang merugikan dia, ya, maka dia bisa sebagai warga negara itu untuk maju sebagai calon presiden, ya. Jadi tetapi sekarang bagaimana hasil daripada pemakzulan Donald Trump itu yang rencananya ditunda kan, yang tadinya diundurkan menjadi Februari itu. Nah, nanti kalau itu terjadi dan hasilnya itu memutuskan ya bahwa dia itu sebenarnya dimakzulkan ya, maka di hasil keputusan pemakzulan itu berarti juga bahwa dia tidak
boleh lagi untuk menjadi jabatan-jabatan. Oke. Berarti semua akan ditentukan pada sidang nanti ya Pak ya. Persis. Tapi kalau kita lihat ya, dengan waktu yang hanya sebentar ini, Joe Biden mendapat memasuki sebagai presiden AS, walau belum sampai seminggu, tapi banyak juga keputusan-keputusan cukup banyak ya, seperti waktu itu kan juga kembali lagi masuk ke Paris Agreement, lalu juga ada menghentikan pembangunan pipa minyak di Kanada. Sebenarnya bagaimana nih Joe Biden bisa kembali membangun citra Amerika, dan bagaimana penilaian Anda terhadap Joe Biden selama menjadi presiden selama beberapa hari terakhir ini? Joe Biden ya sekarang ini kan menghadapi dua masalah yang sangat berat ya yang dihadapi oleh beliau sebagai presiden baru. Yang berat itu adalah bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Amerika ini adalah negara yang terbesar korban-korban daripada COVID-19 ini ya, dan sampai sekarang juga masih di dalam proses untuk mengatur bagaimana menghadapi itu. Ya. Kedua, yaitu adalah bagaimana menghidupkan kembali ya ekonomi Amerika Serikat. Ya, karena kalau kita lihat ya posisi Amerika Serikat di luar negeri ya itu sangat berpengaruh di mana-mana karena posisi ekonominya itu juga kuat sekali ya. Yang sekarang berbeda keadaannya di mana posisi Amerika itu kurang berbeda ya. Nah, sekarang kita bisa melihat juga Amerika Serikat sekarang dalam keadaan perang dagang ya. Nah, perang dagang itu kan membawa dampak yang sangat luas ya. Nah, jadi kalau dia bisa Joe Biden itu bisa menyelesaikan ya perang dagang dengan China atau juga bisa kembali dengan Paris Agreement yang sudah dikatakan dia sudah kembali, dia sudah menuju beberapa tokoh ya yang menjadi pejabat-pejabat yang menganalisa itu, antara lain adalah Jim Carrey sebagai utusan khusus beliau mengenai masalah lingkungan hidup ya. Jadi saya melihat ya bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Joe Biden ini adalah langkah-langkah strategis ya yang bermanfaat buat Amerika Serikat di masa depan. Keputusan yang baik ya dibandingkan pada sebelum-sebelumnya, karena memang banyak legacy dari presiden-presiden sebelumnya, Presiden Obama, Presiden Clinton, yang kemudian diakhiri atau dirubah oleh Donald Trump, yang kemudian saat ini oleh Joe Biden ingin diperbaiki kembali dan ingin dikembalikan lagi. Ya, Indonesia sendiri kan juga sudah memiliki hubungan yang sangat panjang dengan Amerika Serikat ya, lebih dari 70 tahun. Lalu bagaimana nih sekarang hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia? Pada waktu Barack Obama jadi presiden, ya, di mana yang menjadi wakil presiden adalah Joe Biden, ya, itu telah disepakati kesepakatan yang namanya partner yang strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ya, jadi pada waktu masa Donald Trump berkuasa, yang namanya perjanjian kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika itu tidak diperhatikan ya atau tidak diseriuskan. Saya percaya nanti dengan adanya pemerintahan baru ini ya, maka Joe Biden akan menseriuskan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ya, apalagi juga saya melihat di dalam susunan kabinet yang terbentuk ya, maka Mr. Kurt Campbell ya yang mengarang buku mengenai pivot ya, itu sekarang menjadi wakil ya advisor dalam negeri ya daripada Joe Biden. Jadi saya percaya ya, apalagi dia juga diberi wewenang untuk mengurus bagaimana hubungan Asia dengan Amerika Serikat ya, maka pada masa yang akan datang itu Amerika Serikat akan memberi perhatian yang lebih besar kepada Asia. Dari Prof sampaikan bahwa kabinet sekarang ini merupakan kabinet yang paling beragam, bahkan bisa dikatakan katanya kabinet Joe Biden merupakan kabinet yang paling inklusif karena juga ada dari Native American, ada yang dari Latino, ada yang gay. Jadi emang message unity and diversity, inklusivitas memang sangat diperlihatkan di era Joe Biden ini. Kalau saya melihat ya bahwa Joe Biden ini memiliki visi yang berbeda dengan Donald Trump. Kalau Donald Trump itu sangat sekali orientasi pada ultranasionalistik proses ya. Kalau Joe Biden itu lebih kepada menyelesaikan masalah secara bersama ya. Jadi oleh karena itu saya percaya
bahwa beliau nanti akan menyatakan khususannya untuk bergabung dengan World Health Organization, bergabung dengan lembaga-lembaga internasional secara utuh. Ya, karena sekarang kan banyak sekali Amerika Serikat itu yang keluar dari UNICEF, keluar dari WHO, keluar dari Paris Agreement, ya, segala macam. Jadi saya percaya dengan beliau masuk kembali di lembaga-lembaga tersebut, maka Amerika Serikat menjadi cair bersama-sama dengan negara-negara lain, ya, untuk mengatasi masalah bersama yang kita hadapi di masa-masa yang sekarang ini dan masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Profesor Makarim telah hadir bersama saya hari ini di Kanas Mawina Talks. Sehat-sehat selalu Bapak ya. Semoga kita semua dapat melalui pandemi ini secara bersama-sama. Dan saya tahu ini memang sesuatu yang sangat sulit ya untuk kita jalankan semua. Dan ini merupakan tugas yang berat bagi Joe Biden, apalagi setelah berbulan-bulan Donald Trump selama ini selalu tidak memperhatikan ya COVID ini. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada Anda telah menyaksikan Kanas Mawina Talks. Saya Kanas Mawina undur diri. Salam dan sampai jumpa.